Halo Jemaat Zion Church terkasih, selamat hari Minggu. Senang sekali kita bisa berkumpul kembali bersama untuk sama-sama beribadah kepada Tuhan. Pernahkah kita menyadari kalau kasih-Nya begitu besar untuk kita semua? Dia rela mati di kayu salib, berikan nyawanya untuk memberikan kita keselamatan dan kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, mari kita terus membagikan kasih-Nya kepada sesama melalui kehidupan kita. Sesuai dengan tema gereja di bulan ini, yaitu Greatest Love. Kita mau sama-sama belajar lebih lagi mengenal kasih-Nya yang begitu amat besar. Mari saat ini kita sama-sama mempersiapkan hati untuk memasuki ibadah, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah keselamatan yang sudah Kau berikan kepada setiap kami. Terima kasih buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu yang sempurna selalu dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau beribadah bersama-sama memuji, meninggikan nama Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau yang urapi setiap pribadi yang mengikuti jalannya ibadah. Kami juga mau berdoa biar Engkau urapi pastor kami, Pastor Romi Matulesi, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya hanyalah berasal daripada Tuhan saja. Dan juga untuk setiap pelayan Tuhan yang turut ambil bagian, agar Tuhan senantiasa memberkati. Kami buka ibadah ini hanya di dalam nama yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita katakan, amin. Selamat beribadah. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara untuk kebaikan kita yang mengasihi Dia. Amin. Sama-sama kita katakan, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Oh, oh. Yesus Tuhan. Mari setiap kita yang percaya kembali sama-sama kita mengatakan, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Oh, oh. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Oh, oh, oh. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang turut bekerja di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami, orang-orang yang percaya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika kami percaya kepada-Mu Tuhan, kami menerima semua kemenangan, kami menerima setiap keselamatan yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan, haleluya. Allah sanggup
dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Yesus Tuhan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Datang di hadapan-Mu Tuhan, kami bawa hidup kami Tuhan, serahkan hidup kami seutuhnya di hadapan-Mu, dan kami mau mengikuti Yesus. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidup
kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih pada hari ini Tuhan, kami menyatakan dari dasar hati kami mau mengikut Yesus seumur hidup kami Tuhan. Menyembah-Mu, menyenangkan hati-Mu, itulah kerinduan kami Tuhan. Kami lepaskan setiap ego kami, hak kami, untuk kami dapat mengenal Yesus lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau, Yesus. Kaulah segalanya, Kaulah satu-satunya Tuhan. Kami menyembah-Mu. Jemaat Zion Church terkasih, Matius 21 ayat 22 berbunyi, "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Kita percaya janji firman Tuhan adalah ya dan amin. Oleh karena itu kita selalu membawa doa dan permohonan kita dalam doa kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan percayalah bahwa kita akan menerimanya. Mari saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama berdoa bagi pokok doa yang telah disampaikan oleh saudara kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau bersatu dalam doa untuk saudara kami yang anaknya juga dalam persiapan menghadapi ujian, agar Tuhan berikan roh kepandaian dan juga giat dalam belajar, sehingga soal-soal nanti yang keluar dalam ujian juga bisa dikerjakan dengan baik dan mendapatkan nilai yang terbaik. Kami juga mau berdoa untuk saudara kami dalam bisnis makanannya, agar selalu lancar dan terberkati. Kami juga mau berdoa untuk saudara kami dalam usaha budidaya tanaman, agar juga usahanya semua lancar dan Tuhan Yesus saja yang memberkati. Selain itu kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah kiranya Kau berkati presiden kami beserta dengan jajaran pemerintahan semua untuk bisa bertugas dengan roh takut akan Tuhan,
membawa kesejahteraan buat setiap masyarakat Indonesia. Berkati juga untuk distribusi vaksin yang sedang berjalan agar bisa segera merata dan juga agar ekonomi negara kami bisa dipulihkan. Kami juga berdoa agar Tuhan yang senantiasa berikan kedamaian dan keamanan buat negara kami. Terima kasih ya Tuhan. Selain itu ya Bapa, kami mau mengucapkan syukur dan terima kasih ya Tuhan buat doa-doa yang sudah Tuhan jawab. Untuk anak-anak yang terpilih masuk dalam program Indonesia Pintar dari Dinas Pendidikan, terpujilah nama Tuhan. Semua hanya karena kasih karunia-Mu. Dan juga untuk saudara kami yang telah pulih dari COVID-19. Terima kasih ya Tuhan, berkat kesehatan dan kesembuhan hanya daripada-Mu. Segala doa, segala ucapan syukur, kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa. Mari sama-sama kita katakan, amin. Di Zion Church of Christ, kami rindu setiap pribadi bisa tertanam dan selalu bertumbuh lebih lagi di dalam Tuhan. Seperti Mazmur 92 ayat 14 berkata, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Seperti sebuah benih yang akan bertunas dan bertumbuh apabila ditanam di suatu tempat, begitu pula dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Oleh karena itu, kami mengundang saudara untuk bergabung dalam komunitas sel group kami yang bernama iConnect, di mana sedang diadakan secara online. Dalam iConnect ini, kita akan sama-sama sharing firman Tuhan, saling berbagi kesaksian yang menguatkan sesama kita. Selain itu, juga akan ada informasi mengenai kegiatan-kegiatan gereja. Untuk informasi lebih lanjut, saudara bisa menghubungi nomor hotline di bawah ini. Sebelum masuk ke dalam sakramen tubuh dan darah Kristus, seperti biasa saya akan mengajak saudara sekalian untuk membaca ayat renungan yang diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari sama-sama kita baca bersama. 3, 2, 1. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kiranya ayat renungan ini selalu menjadi pegangan dalam kehidupan kita untuk senantiasa percaya kepada Tuhan hingga akhir hidup kita, sehingga nantinya kita akan beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita naikkan pujian berikut. Makasih Tuhan. Mari sama-sama kembali kita mau angkat kedua tangan kita sembah Tuhan, kita katakan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Itulah kesukaan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa buat saudara selalu diberkati, selalu dalam damai sejahtera, selalu dalam sukacita, kasih karunia serta kemurahan Tuhan senantiasa melingkupi setiap kita. Dan di hari Minggu ini kembali saya menjumpai saudara untuk menyapa Anda di dalam anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan di sepanjang bulan April ini tentunya kita memiliki tema baru,
yaitu berbicara mengenai the greatest love, di mana kasih Tuhan yang begitu besar, kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Kita telah merayakannya minggu lalu, di mana kita merayakan kebangkitan Kristus yang telah menebus Anda dan saya dari kematian akibat dosa yang telah dilakukan oleh manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Tapi sekarang Anda dan saya yang percaya pada Yesus, kita dijaminkan keselamatan di dalam Kristus Tuhan. Untuk itu kita mau mengucap syukur di pagi hari ini, di saat ini, yaitu kita terlebih dahulu akan bersatu dengan sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari saya ajak saudara untuk kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan di hari ini, di hari Minggu ini, kasih karunia Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Maka kami mau menikmati kemurahan Tuhan, kami mau menikmati kebaikan Tuhan, kami mau menikmati anugerah Tuhan. Dan kami percaya bahwa di mana sebentar kami akan bersatu dengan sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Korban tubuhmu, curahan darahmu, menjaminkan kehidupan kami, ditebus dari segala dosa, dan dijaminkan kehidupan kami di bumi, sama seperti di surga. Anugerah, kebaikan, kemurahan Tuhan senantiasa berlimpah atas kehidupan kami. Dan aku berdoa dimanapun anak-anak Tuhan berada, mereka semua dilawat, mereka semua diberkati, mereka semua mengalami sukacita dan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Setelah itu kami akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, berbicara bagi setiap kami ya Bapa. Firman-Mu adalah kebenaran, satu-satunya kebenaran yang memerdekakan kami. Apa yang keluar dari mulut bibir lidahnya Tuhan tidak pernah kembali sia-sia, tetapi kami mengerjakan segala sesuatunya dan pastinya berhasil. Dan sembunyikan aku di balik salib-Mu, jangan biarkan mencuri kemuliaan Tuhan, dan Engkau yang juga memampukan setiap kami untuk menangkap dengan jelas, mengerti dengan benar apa yang Tuhan rencanakan bagi kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, aku doa juga tutup bungkus semua yang hadir, semua yang menyaksikan acara ini dengan kuasa darah Yesus. Bungkus setiap kami, proteksi setiap kami, lindungi setiap kami, sehingga setiap benih firman tidak dicuri oleh si jahat, melainkan jatuh di atas ladang hati kami yang subur, dan semua menangkap dengan jelas setiap firman ini. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Baik, kita akan masuk terlebih dahulu di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Satu firman Tuhan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara, yaitu berbicara mengenai Roma 12 pada ayat yang ke-9. Dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Sebagaimana Tuhan Yesus memberikan kasih yang begitu besar bagi hidup kita, memberikan pengampunannya buat kita, memberikan anugerahnya buat kita. Dia memberikannya dengan hati yang tulus, dia memberikan dengan hati yang begitu mengasihi kita. Nah, oleh sebab itu kita yang telah menerima anugerah ini, kita yang telah menerima keselamatan ini, kita yang telah menerima penebusan yang secara cuma-cuma Yesus berikan buat kita, mari kita juga mau melakukannya kepada orang-orang di sekitar kita, bukan dengan pura-pura, tapi kita melakukannya dengan hati yang tulus. Dan Alkitab menjamin bahwa orang-orang yang di dalam Tuhan, setiap perbuatan baik tidak akan pernah sia-sia. Bahkan juga diingatkan bahwa untuk kita menjauhi yang jahat, bahkan juga kita untuk melakukan setiap hal yang baik. Kalau firman Tuhan mengatakan kita bisa menjauhi yang jahat, kalau firman Tuhan mengatakan kita bisa melakukan yang baik, kok jadi susah? Percayalah, Anda pasti bisa melakukannya. Ketika engkau percaya pada firman ini, maka itu bisa engkau lakukan di dalam praktek kehidupanmu. Mari kita angkat rotinya saja, dengan iman sama-sama saya, kita doa bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami penebusan, pengudusan, pengampunan akan segala pelanggaran, akan segala kesalahan. Mulai hari ini, kami sekeluarga saling mengasihi, saling mengampuni. Roh Tuhan senantiasa ada bersama kami. Oleh bilur Yesus, kami senantiasa menang atas segala virus, atas segala penyakit. Kami tidak akan terkapar di meja operasi. Kami menang atas penderitaan. Bahkan tidak ada virus berbahaya, COVID-19, yang bisa menang atas kami. Kami menang atas segala virus. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Demikian pula kita mengangkat anggur ini. Bersama-sama kita berdoa ini menjadi darah Yesus. Yang percaya sama-sama saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah
tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Bersama keluarga kami saling mengasihi, saling mengampuni. Kasih mula-mula selalu ada dalam keluarga kami. Kami percaya bersama keluarga, dijamin. Punya rumah di sorga, punya rumah di bumi, tidak mengembara. Kami dijagai pasukan malaikat sorgawi. Kami bebas dari maut. Kami punya iman bahwa bersama keluarga menang atas segala yang jahat. Setan, tuyul, dukun-dukun kami halau. Bahkan segala virus berbahaya tidak berkuasa bagi hidup kami. Tuhan yang menjamin bahwa apa saja yang kami pegang, yang kami sentuh, yang kami kerjakan dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, bahkan dalam pelayanan kami, diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari bersama kita minum darah Tuhan Yesus. Kita juga mau berdoa bagi minyak urapan. Tuhan yang memberikan perintah mengajarkan untuk menggunakan sakramen minyak. Saya selalu mengimani kuasa Tuhan di balik sakramen minyak. Saya sudah buktikan berkali-kali. Dan saya percaya saudara juga dengan kasih Kristus yang ada pada saudara, saudara bisa memahami bahwa Tuhan menjaminkan Anda dan saya untuk hidup di dalam kuasanya, di dalam mujizatnya, di dalam kemenangannya. Dan Tuhan menyediakan sakramen ini untuk kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Bersama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan. Setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan penyakit. Silakan mulai hari ini pasukan malaikat surgawi hadir, jagai kami, proteksi dan pagari kami. Kami tolak segala yang jahat, kami tolak tuyul dukun-dukun, bahkan segala roh-roh jahat dihalau, tidak berkuasa. Bersama kami dan keluarga dijagai pasukan malaikat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Sekarang silakan Anda boleh teteskan di atas kepala saudara. Anda juga boleh berdoa buat setiap anggota keluarga yang ada bersama dengan saudara. Lepaskan perkataan berkat, lepaskan perkataan kuasa, lepaskan perkataan iman bagi setiap orang yang bersama dengan saudara. Dan percayalah, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi bagi setiap saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, di bulan April ini, sekarang kita sudah punya tema baru, yaitu tema kita berbicara mengenai The Greatest Love. Kita sudah merayakan minggu lalu kebangkitan Yesus Kristus, di mana dosa dan kesalahan kita akibat dosa adalah maut telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Dan sekarang Anda dan saya dijaminkan hidup di dalam kasih karunia, hidup di dalam anugerah yang Tuhan telah sediakan. Nah, untuk itu di hari Minggu ini kita akan belajar, yaitu tentang kasih Kristus yang menular. Saudara boleh siapkan catatan saudara, kita akan belajar mengenai kasih Kristus yang menular. Nah, kalau kita berbicara mengenai penularan atau menular, tentunya itu sesuatu yang hari-hari ini dihindari. Orang berusaha melakukan segala sesuatu agar jangan sampai yang namanya menular atau tertular terjadi di dalam kehidupan orang. Saudara, di zaman sekarang tentunya menjaga kesehatan itu menjadi perhatian utama bagi setiap orang. Manusia berusaha membuat kondisi fisik yang baik dengan meningkatkan imunitas, dengan cara pola hidup sehat, istirahat yang cukup, makanan yang bergizi, serta yaitu konsumsi vitamin. Ditambah juga yaitu sekarang dengan menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan lain sebagainya. Lalu ditambah juga dengan kegiatan yang sedang happening hari-hari ini, yaitu adanya program vaksin bagi semua penduduk. Semua hal yang tadi disebutkan itu adalah untuk menghentikan penularan virus corona agar tidak ada orang lagi yang terjangkit atau tertular virus tersebut. Nah, berbicara mengenai tertular virus pada diri seseorang itu artinya virus itu berpindah dari satu orang lalu masuk, tinggal, serta menguasai orang lain lagi. Oke. Lalu orang yang tertular tadi dapat menjadi pembawa virus dan menulari orang lain lagi dan begitu seterusnya. Nah, berbicara mengenai tertular virus itu artinya sesuatu yang berbahaya ya. Dapat menguasai seseorang virus tersebut. Nah, di dalam dunia ini ternyata ada begitu banyak hal yang bisa menulari.
Oke, bukan hanya penyakit, tetapi juga dalam tren dan kebiasaan yang juga dapat mempengaruhi bahkan menguasai cara hidup seseorang. Nah, penularan tadi ada yang bersifat berbahaya, tetapi juga ada yang bersifat penularannya dalam hal yang baik. Nah, misalkan seperti ini, saudara, bahwa di gereja kami, di Zion Church of Christ, kami ada nilai-nilai atau values yang kami selalu ingatkan dan dilatih untuk selalu dilakukan. Seperti integritas, honoring, excellent, accepted, relevant, teamwork, dan yang terakhir, family. Ada 7 yang kesemuanya itu kami singkat menjadi I Heart Family. Kami sudah bahas ini di tahun yang lalu satu persatu. Nah, kami percaya bahwa pada saat values atau nilai-nilai ini kami yakini dan dilakukan secara terus-menerus, maka itu dapat membuat kami berubah menjadi lebih baik. Dan dapat menulari setiap orang yang kami jumpai. Nah, artinya sesuatu yang hidup di dalam diri kami akan mempengaruhi orang lain. Oke, begitulah sebenarnya cara kerja firman Tuhan. Yaitu bekerja di dalam diri kita terlebih dahulu, baru itu bisa berpengaruh bagi orang lain. Jangan dibalik, saudara. Makanya jangan pernah dengar firman Tuhan lalu berkata begini, ini firman Tuhan bagus nih buat mertua saya nih. Ini firman Tuhan bagus nih buat suami saya nih, buat istri saya nih, buat tetangga saya nih. No. Bukan, firman Tuhan itu harus bekerja dulu di dalam diri kita, baru bisa berpengaruh kepada orang lain. Oke, pahami dulu di situ. Nah, terkait dengan penjelasan tentang tertular tadi, saya tertarik dengan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh Yesus di satu tempat yang bernama Sumur Yakub. Mari saya ajak saudara untuk kita melihat di dalam Injil Yohanes pada pasalnya yang ke-4, pada ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-30. Ini agak panjang, tapi it's okay, nggak apa-apa saudara. Saya mau ajak saudara agar saudara paham akan hal ini. Dikatakan begini, ketika Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria. Garis bawahi ya, dia sampai di sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar. Oke. Dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria, hendak menimba air. Lihat, datang perempuan Samaria, hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Artinya Yesus seorang diri di situ. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Lihat tanda kurung di sana dikatakan sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ayat 10-nya jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Oke. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini, engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah.
Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya begini, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu, datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa Yesus sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang kau kehendaki atau apa yang kau percakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang ada di kota itu, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka ayat 30-nya, mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Saudara, pertemuan Yesus dengan perempuan di sumur Yakub adalah peristiwa paling menarik dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Kenapa demikian? Karena Yesus punya alasan kuat, alasan yang jelas, alasan yang bagus untuk tidak bertemu dengan perempuan itu. Kenapa? Karena ini menjadi jelas, saudara, dari ayat yang tadi kita baca, orang Yahudi tidak berjumpa dengan orang Samaria. Itu terjadi yang namanya jarak yang jauh antara mereka berdua. Tidak ada hubungan. Bahkan itu dianggap melanggar hukum agama jika orang Yahudi bertemu dengan orang Samaria, terutama seorang perempuan. Oke, ini tentunya bukanlah perjumpaan yang kebetulan, melainkan Yesus sudah mengaturnya terlebih dahulu. Yesus pasti sadar akan situasi tersebut, karena Yesus adalah seorang rabi Yahudi. Tetapi secara sadar dan secara sengaja, ya, Yesus terlihat mengesampingkan perseteruan historis yang terbentang ratusan tahun antara orang-orang Yahudi di Yerusalem dan orang-orang Samaria yang berada di utara Israel. Nah, kisah pertikaian dan narasi kebencian ternyata itu juga muncul pada saat Yesus bersama dengan Yakobus dan Yohanes. Lihat murid-muridnya bersama dengan Yesus melintasi kota Samaria. Lalu penduduk kota Samaria itu serempak menolak rombongan Yesus untuk lewat. Nah, Lukas mencatat dengan detail respons rasial dari ke-12 murid Yesus yang berkata begini, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Lihat, mereka berkata begitu dalam Lukas 9 pada ayat yang ke-54, nanti saudara bisa baca, jumpai di sana. Nah, pernyataan yang dilontarkan kedua murid Yesus tersebut itu menggambarkan sebuah sentimen kebencian yang mendalam terhadap orang Samaria. Hingga mereka berani memprovokasi Yesus untuk menghancurkan desa tersebut. Terlebih, dalam anggapan orang Yahudi, orang-orang Samaria itu tidak lagi dianggap sebagai ras murni keturunan Abraham. Walaupun mereka orang Israel, tapi sudah bercampur dengan ras yang lainnya. Ya kan? Karena mereka telah bercampur dengan orang asing. Nah, tetapi saudara, di bagian Injil lainnya, sekali lagi ternyata Yesus juga terlihat sengaja memasukkan ilustrasi orang Samaria sebagai kriteria baik hati. Dalam sebuah perumpamaan tentang seorang Yahudi yang turun, artinya seorang Yahudi yang dirampok di sebuah jalan menurun dari Yerusalem, yaitu ke arah Yeriko. Seorang lalu terkapar di pinggir jalan karena dirampok, lalu lewatlah seorang imam yang turun melalui jalan tersebut. Nah, ternyata dia hanya melewati saja dari seberang, tidak mau menolong. Demikian juga saat seorang Lewi datang lewat tempat itu, juga dia cuma lewat aja dari seberang. Tetapi Yesus memberi ilustrasi cerita itu pada saat itu ada orang Samaria lewat. Ketika orang Samaria lewat jalan itu, dia segera menolong orang yang terluka tersebut, membawanya ke penginapan, oke? Lalu dia membayar sewa penginapan serta memberikan perawatan sampai sembuh orang tersebut. Nah, respons yang berbeda tampak di sini dari seorang imam, dari seorang Lewi,
Tetapi orang Samaria itu justru digerakkan oleh belas kasihan. Selengkapnya saudara bisa baca di dalam Injil Lukas pada pasal 10 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-37. Yesus tidak kebetulan memilih orang Samaria. Sebagai pribadi yang peduli pada semua orang di dalam ceritanya, tetapi faktualnya dibenci dan dimusuhi oleh orang Yahudi, itu Samaria. Nah, jika ditarik mundur ke belakang saudara, gambaran perumpamaan Yesus itu bertujuan untuk memberikan pengertian dan membangun sebenarnya kesadaran di kalangan orang-orang Yahudi bahwa kepedulian terhadap sesama itu sama pentingnya dengan praktek agama. Ini jadi ingatan buat setiap kita. Kepedulian kita kepada sesama itu sama pentingnya dengan kita beribadah. Jangan kita berpikir bahwa ibadah lebih penting tanpa mempedulikan orang di kiri kanan kita. Itu tidak diajarkan oleh Yesus. Ingat salib. Ke atas ya, tapi juga antara sesama yang horizontal juga harusnya kita lakukan. Ini adalah sebuah contoh kasih Kristus yang menular. Nah, agama orang Samaria memang agak rumit pada masa itu, di mana mereka mencampurkan aktivitas penyembahan berhala dalam kegiatan agama mereka, seperti beberapa keyakinan yang ada saat-saat ini. Nah, saudara, kunci untuk menjangkau orang Samaria ini adalah melalui perempuan ini. Itu yang sudah direncanakan oleh Yesus. Jadi saya katakan buat saudara, gak ada yang kebetulan. Yesus juga punya rencana buat saudara hari ini. Dia menjumpai saudara. Dialah yang menggagas acara ini. Tuhan mengasihi saudara. Nah, kemungkinan Yesus tidak akan bisa menjangkau kota tersebut dalam cerita tersebut ya. Mungkin Yesus tidak bisa menjangkau kota Samaria jika bukan karena perempuan ini. Dari perikop firman ini kita akan menemukan bahwa tidak lama setelah Yesus menyinggung beberapa masalah pribadi perempuan itu, lalu mengalihkan pembicaranya ke arah agama. Karena dikatakan di mana tempat yang tepat untuk beribadah. Dengan kata lain, dia bertanya, siapa yang benar? Orang Yahudi atau orang Samaria? Karena orang Samaria berdoa di gunung, sedangkan orang Yahudi berdoa di Yerusalem, di Bait Allah. Karena orang Samaria tidak boleh datang ke Yerusalem. Nah, perempuan di sumur Yakub ini percaya, karena dia juga orang Yahudi, ya kan? Dia percaya bahwa orang-orang Samaria, mereka percaya pada Mesias dan memberitahukan Yesus bahwa pada saat Mesias nanti datang, maka Mesias akan menyingkapkan segalanya kepada mereka. Berarti orang Samaria juga mencari atau menunggu kedatangan Mesias. Nah, yang anehnya saudara, para pemimpin Yahudi, yaitu imam, ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka mengetahui begitu banyak petunjuk kitab mengenai Mesias, tetapi mereka tidak dapat mengenali Mesias itu ketika Yesus muncul berdiri di hadapan mereka. Ini menunjukkan bahwa hukum agama di pandangan banyak orang jauh lebih penting daripada kasih yang tulus. Saya lihat hari-hari ini banyak orang menjaga agama atau jatuh cinta sama agama atau mabok agama, tapi mereka melupakan kasih kepada sesama mereka. Itu yang terjadi, saudara. Makanya Yohanes 4 ayat 26, Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Yesus menunjukkan kepada perempuan ini, dialah yang dinantikan, dialah Mesias. Nah, wanita ini, saudara, mengalami Yesus secara langsung. Dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia berjumpa dengan Sang Mesias. Oke, karena Yesus mengetahui hal-hal yang tidak diketahui orang lain mengenai perempuan ini. Wanita ini dapat merasakan ketulusan. Wanita ini dapat merasakan kasih yang luar biasa di dalam Yesus, yang belum pernah dia temui sebelumnya. Nah, perempuan ini, saudara, tidak menyangkali apapun yang Yesus katakan. Karena perempuan ini tahu bahwa hal-hal yang dikatakan Yesus itu adalah kebenaran. Yesus tidak pernah mengutuk perempuan ini pada waktu dia menjumpai perempuan ini. Yesus tidak pernah mengutuk pilihan-pilihan buruk yang telah perempuan ini lakukan. Melainkan menetapkan di hadapan dia sebuah pilihan yang jauh lebih baik. Yesus berikan petunjuk kepada perempuan ini, pilihan untuk sesuatu yang jauh lebih baik. Sama dengan setiap Anda yang menyaksikan acara ini. Anda mungkin punya pilihan-pilihan yang buruk atas hidup Anda. Tapi hari ini Yesus menjumpai saudara. Dan Yesus mengatakan bahwa dia memberikan sebuah petunjuk. Dia memberikan pilihan jalan. Saya berharap saudara bekerja sama dengan Tuhan, memilih jalan yang Tuhan telah sediakan di hadapan saudara. Nah, sebenarnya perempuan ini, wanita ini memiliki kebiasaan untuk membuat pilihan-pilihan berdasarkan keinginan daging. Sama ya, kita juga kebanyakan gitu. Punya kebiasaan membuat pilihan-pilihan berdasarkan keinginan daging. Dan sekarang ketika wanita ini berjumpa dengan Yesus, sesuatu yang berbeda sedang bergejolak di dalam hatinya.
itu bekerja di dalam hatinya yang tidak bisa didefinisikan dengan kata-kata. Nah, sumber daripada pekerjaan misterius ini adalah kasih menular yang dimiliki oleh Kristus. Nah, saudara, biarlah kasih yang menular yang Kristus telah berikan itu menggerakkan sesuatu di dalam diri kita. Seperti yang terjadi pada perempuan di sumur ini. Yesus mati buat Anda dan saya, Yesus korbankan tubuh dan darahnya. Yesus bangkit dari kematian, Dia menebus dosa dan kesalahan kita. Ingat baik, kasih ini menulari dan hadir sekarang di dalam kehidupan Anda dan saya yang percaya pada Yesus. Nah, respons perempuan ini adalah dia langsung, begitu dia menerima perjumpaan dengan Yesus, dia langsung mengambil langkah untuk apa? Meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan kegiatannya, periuknya, artinya kegiatan hari-harinya, kegiatan kedagingannya, kegiatan keputusan-keputusan yang salah dia mengambil langkah untuk meninggalkan semuanya, oke? Dan apa yang dilakukan? Dia berlari ke kota berlari ke kota Samaria, dan di situ dia nggak diam, tetapi dia berkata kepada orang-orang yang dia jumpai di sana. Mari kita lihat di dalam Yohanes pada pasalnya yang keempat, pada ayatnya yang ke-29, saudara. Dikatakan begini. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu, juru selamat itu? Nah, saudara kasih Tuhan, perhatikan bahwa kasih Kristus yang menularlah yang membukakan kepada perempuan ini keinginan akan Tuhan. Yang dia tidak tahu bagaimana untuk masuk ke sana. Dia berdoa, dia menanti Mesias, tapi dia nggak pernah tahu bagaimana masuk untuk ketemu dengan Tuhan. Tapi hari itu dia berjumpa dengan Tuhan, dan dia punya jalan masuk, dan dia bisa menjumpai Tuhan di sana. Nah, ada sesuatu di dalam hatinya yang meresponi Kristus. Meyakinkan dia bahwa ini adalah Mesias yang sejati. Ada satu dorongan yang kuat di dalam diri dia. Saudara yang kasih Tuhan, ini menjadi penting bagi setiap kita, bahwa dia kembali dan menemui orang-orang di kota. Dia tinggalkan tadi sumur itu, dia kembali ke kota dan membawa orang-orang di kota tersebut, membawa mereka semuanya kepada Yesus. Ini menarik sekali. Dia membawa satu kota orang yang ada di sana keluar untuk bertemu dengan Yesus. Saya sampai berpikir mau tahu seperti apa ya iring-iringan orang banyak itu yang keluar dari kota Samaria untuk bertemu dengan Yesus. Pertanyaan saya adalah, kenapa mereka mau mengikuti perempuan itu? Ada apa dengan perempuan itu yang mampu meyakinkan mereka untuk mengikuti dia? Oke. Apakah perempuan ini seorang lulusan teologi yang pintar bicara tentang firman Tuhan? Apakah perempuan ini adalah seorang motivator terkenal yang bisa begitu gampang mempengaruhi orang banyak sehingga orang-orang itu bisa mengikuti dia untuk keluar kotanya, meninggalkan semua kegiatan mereka, yang kalau hari itu lagi ada kegiatan mungkin apa segala macam. Karena ini saya katakan ini rombongan yang besar, mereka mau semuanya keluar mengikuti perempuan ini untuk berjumpa dengan Yesus. Mengapa bisa terjadi sedemikian? Saya percaya bahwa perempuan ini bukan perempuan yang hebat-hebat banget secara kepintaran dan secara latar belakang pendidikan dan lain sebagainya. Tapi apa yang membuat orang-orang bisa mengikuti dia untuk keluar kota dan menemui Yesus? Nah, mereka semua orang-orang tadi merasakan sesuatu di dalam diri perempuan ini. Apa yang dirasakan? Gairah di dalam hatinya perempuan ini. Dan itu menggerakkan orang banyak untuk mau mencari tahu dari mana dorongan, dari mana yaitu semangat, dari mana kemuliaan, dari mana semangat yang ada di dalam perempuan ini datangnya. Mereka semua penasaran. Itu yang membuat mereka mencari tahu tentang Yesus. Mereka belum pernah melihat ini di dalam diri perempuan tersebut. Sebelum-sebelumnya penduduk kota itu gak pernah melihat semangat yang begini luar biasa ada di dalam diri dia. Nah, kasih Kristus telah menulari perempuan itu. Dan kasih Kristus yang ada di dalam perempuan itu telah menulari orang-orang yang ada di kota Samaria tersebut. Inilah yang membuat mereka penasaran untuk keluar dari kota mereka. Pada akhirnya, saudara, Yesus menghabiskan beberapa hari dengan orang-orang Samaria. Dan banyak dari mereka percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Ya. Dan ada komentar dari mereka yang paling penting. Apa komentarnya? Yaitu mereka berkata sebegini, saudara.
Kata mereka adalah dalam Yohanes 4 pada ayatnya yang ke-42. Mari saudara kita lihat dulu sebentar di situ. Yohanes 4 ayat 42. Dikatakan, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, hai perempuan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Saudara yang kasih Tuhan, ingatlah ini, bahwa Yesus tahu masa lalu perempuan ini. Bahkan sebelum ia berjumpa dengannya, dengan perempuan ini, nah kita perlu memahami bahwa apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita, itu tidak pernah ada hubungannya dengan masa lalu kita. Orang yang selalu ingat masa lalu, tapi tidak Tuhan. Begitulah cara kerja Yesus mendekati perempuan Samaria tersebut. Bukan masa lalunya yang penting bagi Yesus. Yesus mengasihi perempuan ini dalam keadaannya hari ini. Apakah kita benar-benar mengerti hari ini, saudara? Karena saya jumpai di gereja Kristen hari-hari ini menjadi sangat menghakimi orang. Entah bagaimana kita sudah lupa apa artinya dilahirkan kembali. Kita seringkali menjadi orang yang mudah menghakimi dan mengingat kesalahan masa lalu orang. Oke. Kita sudah lupa bahwa masa lalu tidak ada hubungannya dengan masa kini. Jika kita mengizinkan Kristus untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Di hadapan Kristus, masa lalumu semuanya sudah dicerahkan, sudah digantikan dengan yang baru. Bahkan dari mimbar, kita seringkali atau terus-menerus mencecer masa lalu seseorang. Kita menyalahkan masa lalu sedemikian rupa, sehingga orang-orang mengira kita bisa mengubah masa lalu. Saya katakan buat saudara bahwa kita tidak dapat merubah masa lalu. Berhentilah saudara menghakimi orang lain yang membuat masa lalu Anda jadi buruk. Berhentilah Anda menghakimi masa lalu Anda sendiri. Berhentilah menghakimi sesuatu yang sudah terjadi. Saya cuma mengingatkan buat saudara, aspek dari kasih Kristus yang menular adalah bahwa kasih itu melampaui segala sesuatu yang pernah kita lakukan dan membuka pintu yang baru. Kasih Kristus membuka pintu yang baru. Dia melampaui segala hal yang masa lalu yang pernah kau buat. Alkitab tidak pernah memberitahu siapa nama perempuan Samaria ini. Meskipun dia memiliki masa lalu yang buruk. Dan dalam banyak hal, dia bukan perempuan baik. Tetapi dia meresponi Yesus dengan cara yang mengubah kehidupannya. Ya, dia perempuan yang bukan perempuan baik, saudara. Dia punya kehidupan cinta yang terluka berkali-kali. Dia punya batin yang rusak sebenarnya. Maka ada orang-orang yang ada di kotanya tahu siapa latar belakang perempuan ini. Tapi pada saat dia berjumpa dengan Yesus, sesuatu yang berbeda terjadi di dalam kehidupan perempuan ini. Dan itu yang dilihat. Perubahan itu bisa dilihat. Makanya saudara, saya katakan buat saudara, ingat baik. Perempuan Samaria itu mengalami bentrokan. Hatinya mengalami goncangan yang keras saat membentur hatinya Kristus, berjumpa dengan Kristus. Dan hasilnya adalah pengalaman yang tak terlupakan oleh perempuan itu. Dan tentu saja tak terlupakan juga oleh Tuhan. Tuhan menjumpai Anda, Tuhan tidak pernah melupakan Anda. Perempuan ini menjumpai Yesus. Dia tidak pernah terlupakan perjumpaan itu. Pertemuannya dengan Yesus. Seperti petir yang menyambar dan mengubah kehidupannya untuk selamanya. Sejak waktu itu, sejak waktu dia berjumpa dengan Mesias, wanita ini dapat menularkan sesuatu. Dia tersentuh dan tergerak. Dan itu terlihat ketika dia berlari menghampiri orang-orang yang ada di kotanya. Kasih Kristus menular. Dan mereka langsung menangkapnya, dalam artian menangkap kasih itu. Nah, saya percaya yang memotivasi orang-orang ini untuk datang kepada Kristus, itu karena perempuan ini telah menggerakkan mereka sampai kepada inti diri mereka. Itulah saudara, tujuannya. Tuhan memanggil Anda dan saya, agar kita bisa menjangkau jiwa, membawa mereka untuk mengenal kepada Kristus Yesus. Bagaimana caranya? Izinkan kasih Tuhan bekerja bebas dalam hidup Anda, untuk menjadikan diri Anda berbeda. Dan itu dapat menulari orang-orang sekitar saudara. Hari ini kita membutuhkan lebih banyak kasih Tuhan yang dimiliki perempuan Samaria. Kita berpikir bahwa dengan formula kesaksian, banyak gereja dengan formula kesaksian, maka orang-orang secara otomatis akan menjadi pengikut Kristus. Kita pikir dengan formula kesaksian akan membuat orang-orang otomatis jadi pengikut Kristus. Percayalah saudara, kesaksian tidak mengubah siapapun. Oke, kesaksian tidak mengubah siapapun. Jangan salah artian apa yang saya katakan buat saudara. Kesaksian mungkin hanya akan
menggairahkan seseorang untuk apa? Untuk membawanya yaitu ke arah Tuhan. Itu adalah kemuliaan dari saksi Kristen. Tetapi kesaksian Kristen tidak pernah dan juga tidak bisa menyelamatkan siapapun. Sebagaimana karunia tidak bisa menyelamatkan. Saudara catat baik bahwa kesaksian juga tidak bisa menyelamatkan siapapun. Kesaksian adalah pengakuan jujur tentang apa yang Tuhan telah lakukan untuk kehidupan saya. Saya bersaksi misalkan apa yang saya alami di dalam Kristus. Dan yang bisa menggerakkan dengan kesaksian itu bisa menggerakkan orang lain untuk pergi dan mencoba melakukan hal yang sama seperti yang sudah disaksikan. Saudara kasih Tuhan, namun kita harus menerima bahwa Tuhan lebih suka mengampuni dosa-dosa kita dan Tuhan lebih senang melakukan itu untuk mengampuni kesalahan kita. Dan segera setelah Tuhan mengampuni, Tuhan melupakan masa lalu kita dan mempercayai bahwa Anda seolah-olah bahwa saudara tidak pernah berdosa. Tuhan mengampuni kita. Tuhan menghapuskan seluruh kesalahan kita. Dan Tuhan tidak pernah mengungkit-ungkitnya sama sekali. Orang yang sering mengungkit, tidak dengan Tuhan. Yesus mengasihi Anda. Oleh sebab itu, yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita hari ini, di hari Minggu ini, inilah target Tuhan. Target Tuhan adalah memanggil Anda dan saya untuk kita menjadi alat kemuliaan Tuhan yang dapat membawa orang lain untuk percaya dan bergantung hanya kepada Yesus. Dan mereka dapat memuliakan nama Tuhan seperti perempuan Samaria tadi. Orang-orang mengikuti dia. Tapi intinya adalah bukan orang-orang itu memuji perempuan ini. Tapi intinya orang-orang ini memuji dan memuliakan Tuhan. Mereka langsung percaya dan bergantung pada Tuhan. Tapi berapa banyak hari-hari ini orang berusaha, berupaya mempengaruhi orang untuk datang ke gereja, mempengaruhi orang untuk percaya pada Yesus. Dan ujung-ujungnya, agar orang-orang itu yang percaya pada Yesus, mereka memuji dan memuliakan si orang yang membawa orang ini. Misalkan pendeta, hamba Tuhan, orang-orang yang melayani, mereka ingin dikenal orang banyak. Mereka ingin tersohor, mereka ingin kelihatan bawa jiwa, mereka ingin kelihatan bahwa, wah ini orang-orang yang saya selamatkan, ini orang-orang yang saya bawa. Saya cuma mau katakan, berhenti untuk seperti itu. Target kita bukan untuk kemuliaan diri kita. Makanya harusnya kita bukan untuk menyenangkan kedagingan kita. Harusnya kita nggak perlu bersaing dengan orang dunia. Orang dunia pengen terkenal. Orang dunia pengen dilihat. Orang dunia pengen kelihatan menjadi orang yang happening hari-hari ini. Menjadi orang yang kelihatannya hebat. Ya kan? Menjadi orang yang kelihatannya luar biasa dan dikejar-kejar orang. Tapi tidak di dalam Yesus. Kita bukan itu targetnya. Target kita adalah orang itu tadi yang kita bawa. Mereka bisa berkata gini, sekarang kami percaya Yesus bukan lagi melalui perkataanmu, tapi melalui perjumpaan kami secara pribadi dengan Yesus. Saudara kasih Kristus yang menular ini, biarlah itu menjadi pengaruh bagi setiap kita dan mempengaruhi orang-orang yang di sekitar kita. Kristus telah mati untuk semua orang, dan siapapun yang mau datang kepada Yesus, itu akan membuka jiwa mereka kepada kasih Kristus dan dapat membuat Anda menjadi saksi Kristus yang akan juga menular kepada orang-orang yang Anda jumpai. Tuhan tidak akan pernah dapat melupakan Anda dalam perjumpaan yang telah Tuhan lakukan secara sengaja kepada saudara. Anda nggak mungkin datang sama Tuhan kalau bukan Tuhan yang datang sama Anda. Tuhan sengaja menjumpai saudara. Saudara kasih Tuhan, pembicaraan tentang air juga yang dikatakan kepada perempuan itu, air yang diberikan Yesus, berarti itu saudara artinya hidup kekal. Air yang diberikan Yesus artinya itu hidup kekal. Saudara bisa lihat di dalam Yesaya 12 pada ayat yang ketiga. Nah, untuk memperoleh air hidup ini saudara, seseorang harus mau meminumnya. Lihat, Anda bisa lihat di dalam Yohanes 3 pada ayat yang ke-37. Tindakan minum ini bukanlah suatu tindakan yang sesaat, sesekali. Bukan seperti itu. Namun, suatu tindakan minum yang bertahap, dan berkali-kali. Oke? Bukan cuma satu kali, tapi berkali-kali, terus-menerus dan bertahap. Makanya teks di dalam tulisan itu, di dalam Injil Yohanes pasal 4 ini dikatakan, minum dalam bahasa Yunani itu pineto, dari akar kata pino. Itu adalah dalam bentuk imperatif masa kini, yang berarti suatu tindakan yang berkesinambungan atau berulang-ulang. Oke? Berulang-ulang dilakukan. Nah, meminum air hidup itu menuntut persekutuan terus-menerus dengan sumbernya. Yesus Kristus sendiri maksudnya sumbernya. Makanya tidak seorang pun bisa meminum air hidup apabila hubungannya terputus dengan sumber itu.
Nah, bila mana kita tidak terus-menerus terhubung dengan sumbernya, maka orang-orang seperti itu akan menjadi seperti yang dikatakan Petrus, bahwa mata air yang kering di dalam 2 Petrus 2 pada ayat yang ke-17. Nah, hari ini saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang kita terima tentang kasih Kristus yang menular ini, hari ini saya mau mengajak Anda. Untuk apa? Untuk menerima kasih Kristus yang menular. Karena ini untuk mengubah kehidupan Anda menjadi bergairah dan hidup dalam kemenangan, serta menjadi kesaksian yang membuat orang-orang yang Anda jumpai dapat datang dan dapat memuliakan Yesus Kristus Tuhan. Saya berdoa buat saudara agar hari ini, kalau saudara baru pertama kali hadir bersama dengan kami hari ini, atau saudara merasakan mengerti dan baru menyadari bahwa ada kasih Kristus yang bisa menulari orang-orang di sekitar saudara, saya mau katakan buat saudara, terima dulu kasih ini buat hidup Anda. Biarkan diri saudara dipenuhi, seperti tadi minum air tadi, terus dipenuhi. Dan biar itu menjadi mata air yang berlimpah, yang dapat memberkati orang-orang di sekitar saudara. Saya berdoa saudara, di hari ini saudara menjadi berbeda, mengerti kebenaran ini, bahwa kasih Kristus yang menular ini, itulah yang akan membuat orang di sekitar saudara akan berubah. Pasanganmu akan berubah karena kasih Kristus yang ada di dalam dirimu. Orang tuamu akan berubah karena kasih Kristus yang ada di dalam dirimu. Anak-anakmu akan berubah, itu karena kasih Kristus yang ada di dalam dirimu. Saya berdoa buat saudara, biar hari Minggu ini menjadi hari yang diberkati dengan kesadaran bahwa kita memiliki kasih Kristus dalam diri kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pelajaran yang kami terima hari ini. Kami percaya bahwa Yesus telah korbankan tubuh, curahkan darah. Engkau telah dengan sengaja datang kepada kami. Bukan kami yang mencari, bukan kami memilih Engkau, tapi Engkau yang telah memilih dan mencari kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami percaya Engkau telah memberikan kami sebagaimana perempuan Samaria. Dia menerima kasih Kristus, yaitu yang menular tadi di dalam diri dia, yang membuat itu bisa bergerak untuk menjangkau orang-orang yang ada di kotanya. Kami percaya Tuhan bahwa hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan kami. Kasih Kristus yang besar ini ada dalam kehidupan kami, sehingga kami juga bisa jadi kesaksian kehidupan kami. Kehidupan kami juga bisa mengubahkan orang-orang sekitar kami. Kami tidak pernah diajarkan untuk mempengaruhi orang dengan cara bicara kami, mempengaruhi orang dengan apa kekayaan atau harta kami, tapi kami menjadi teladan, menjadi berkat, menjadi contoh, yaitu dengan kasih Kristus yang ada di dalam kehidupan kami, karakter kami, kehidupan kami, nilai-nilai yang kami percayai. Itu akan menjadi penolong, itu akan menjadi pengaruh yang dapat mengubahkan orang-orang di sekitar kami. Aku berdoa biar setiap anak Tuhan menangkap firman ini dan mereka dapat mempraktikkan dalam kehidupan mereka. Kalau hari ini saudara yang baru pertama kali hadir dan saudara rindu ingin menikmati untuk menerima kasih ini, saya berdoa buat saudara agar kasih Kristus yang menular ini terjadi bagi hidup Anda. Saudara boleh angkat tangan, saya akan berdoa buat saudara untuk saudara bisa dipulihkan. Kalau engkau selama ini masih suka ingat masa lalu Anda merasa terpuruk, Anda merasa terpukul, Anda merasa kayaknya nggak bisa ada jalan keluar, nggak pernah bisa melangkah maju. Hari ini saya mau berdoa buat saudara agar kuasa Tuhan terjadi bagi kehidupan Anda. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa buat setiap anak-anak Tuhan, mereka yang menyaksikan acara ini Tuhan. Kalau selama ini mereka tertuduh, terpukul, terpuruk, terjatuh dan sulit untuk bangkit, mereka selalu mengingat akan kesalahan dan kesalahan perbuatan mereka di masa lampau mereka. Hari ini aku berdoa dalam nama Yesus. Yesus melihat perempuan Samaria dan dia tidak mengingat-ingat masa lalu perempuan itu. Karena di hadapan Tuhan, Tuhan tidak bermasalah dengan masa lalu seorang. Tuhan datang untuk menghapuskan dosa, mengampuni kesalahan. Hari ini aku berdoa dalam nama Yesus. Anak-anak Tuhan ini dijamah Tuhan. Mereka dibebaskan dari belenggu. Mereka dibebaskan dari ketakutan. Mereka dibebaskan dari keterpurukan akan masa lalu mereka. Mereka hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Aku lepaskan berkat ini dalam nama Tuhan Yesus terjadi atas hidup mereka. Mereka dipulihkan. Mereka mengalami kemenangan. Mereka bisa melihat ada kasih Kristus yang menular di dalam diri mereka. Mereka bisa dipakai sebagai alat Tuhan. Mereka bisa dipakai sebagai kemuliaan Tuhan untuk menjangkau jiwa, untuk berjumpa dengan orang-orang lain. Dan orang-orang lain bisa melihat ada sesuatu yang telah berbeda. Ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Inti kehidupan mereka telah diubahkan. Roh Tuhan jamah mereka dalam nama Yesus. Mereka dibebaskan, mereka dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau juga berkati acara pelayanan kami Tuhan. Biarlah melalui siaran ini banyak orang yang dijangkau, banyak orang yang dijumpai, banyak orang yang dilawat, banyak orang yang dipulihkan, banyak orang yang diberkati.
Dimanapun mereka menyaksikan acara ini, mereka mengalami lawatan, mereka mengalami kuasa Tuhan. Kami berdoa buat setiap teman-teman yang sudah terlibat di dalam pelayanan, diberkati. Apa yang mereka korbankan digantikan yang luar biasa. Setiap tangan-tangan mereka telah membantu acara ini, berkati mereka. Korban mereka digantikan yang luar biasa. Tidak pernah kekurangan dalam karir, bisnis, usaha, proyek mereka dibuat selalu berhasil. Dalam masa apapun, mereka tetap diangkat naik jadi kepala bukan ekor. Berkat Tuhan berlimpah atas setiap mereka. Aku berdoa dari tempat ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat bangsa kami Indonesia dipulihkan, bisa melewati situasi ini. Kami percaya pemulihan atas segala sesuatunya pasti terjadi. Dari gereja kami Zion Church of Christ, Tuhan berkati senantiasa gereja ini semakin maju, semakin luar biasa di dalam kemuliaan Tuhan. Saatnya kami akan mengakhiri dan kami akan menerima berkat-berkat Tuhan. Kekasih Kristus, kita mau arahkan hati kita dan aminkan setiap berkat ini menjadi milik kita. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam studi, sekolah, kuliahmu. Apa saja yang kau pegang kerjakan di dalam kekudusan, ingatlah perkara ini. Tuhan Yesus Kristus pasti buat kau berhasil. Diangkat Tuhan, kau naik ke atas bukan turun. Jadi kepala bukan ekor. Aku berdoa sepanjang minggu, bulan, bahkan tahun ini merupakan minggu, bulan, tahun yang penuh berkat. Sehingga siapapun tinggal dengan kau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan serta penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai mengurapi setiap kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku. Kita semuanya sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan, amin. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa lagi di minggu depan. Dan Tuhan Yesus Kristus berkati. Amin. The blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints. My gaze transfixed on Jesus' face.